Welcome back to Kamars Game Week episode 14. Mantap. Stop. Asik. Menyambut kembali kedatangan Hanif Syahbandi yang sudah 1 bulan absen karena cedera. Akhirnya dia balik kembali. Lagi ke training. Balik ke training. Training camp. Training ground. Cedera esophagus. Asik. Apa sih itu? Lambung. Oh. Kayak siapa ya kemarin ada cedera asam lambung? Iya, itu masuk lambung, nggak usah di eksofagusin. Tapi Mas Hanif datang bukan hanya sebagai orang yang comeback aja. Dia datang di minggu ini dengan torehan poin terbanyak di Liga Harga Diri dengan total 62 poin. Keren banget, keren banget, keren banget. Silakan speech patah dua patah kata atas comeback dan atas kembalinya tahta King dan menggusur Taufik setelah 4 kali berturut-turut. Ngaji dulu Al-Kausar. Kenapa kau usah? The real king is comeback. Anjing. Ngeri banget. Mahal. Ancaman. Setelah mengembara mencari naga emas Yang rugi. di luar sana. Setelah raja palsu berebut singgasana selama 4 minggu berturut-turut. 4 game week. 4 game week berturut-turut. Dan si real king ternyata harus kembali untuk merebut tahta tersebut. Asik, karena man. Semua orang yang ada di sini ternyata tidak bisa meruntuhkan kedikdayaan sang raja palsu tersebut. mahal. Jujur mahal. Disiapin tuh pasti. Disiapin ya. Barusan. Keren. Ya akhirnya Hanif kembali lagi ya bersama kita ya setelah petualangannya mencari naga emas. pundi-pundi naga emas yang gagal dan banyak kerugian. Yang sepertinya tidak sebanding dengan perjalanannya. Namun dia comeback dengan menasbihkan diri sebagai real king dan menggeser kedikdayaan Topik selama 4 game week berturut-turut. Game week ini Raja Hanif mengoleksi 62 poin, diikuti oleh Menteri Munif dengan 37 poin. Lalu Raja Palsu bagi Hanif yaitu Menteri Topik 37 poin juga di peringkat 3 dan budak selama-lamanya Asamehe FC 23 poin. Saya di sini juga sekaligus memberikan pernyataan. Saya mundur dari game FPL ini karena ini game anjing, game sampah, game babi, game tai. 23 poin, Mas. Pakai triple captain. Triple captain. Ada cerita dari di balik triple captain itu, Mas. Mana tuh? Pada sore hari ada seonggok pekerja yang datang ke kamar saya, Mas. Pemuda ini berkata, "Lihat di bawah poinku," katanya. Terus ku lihat kan, apa sih kata gue? Triple Captain Haaland. Dengan senyum lebar dia seakan-akan gitu Haaland akan mencetak 9 gol. Namun si bodoh ini sudah mulai suntuk ketika Leeds selesai dengan skor 3-2 Leeds City. Kirain Haaland yang ngegolin. Betul, Foden yang gacor. Dan kebetulan King Solo ini ada Foden. Iya. Ada siapa lagi yang gacor? Satu lagi? Thiago. Oh, Igor. Bangsa. Itu hasil dari kalian berdua kan pakai chip kan? Betul. Ini ya free hit. Free hit, ente triple captain. Lebih gagal daripada kalian triple captain salah sih sejujurnya. Ya, jauh. Bebas. Jauh. Plus ini pertama kalinya lu mencetak sejarah, Rick. Apa itu sih sejarah? Orang yang memakai chip dan berada di bawah sekali. Iya sih, sumpah ini anjing banget. Gara-gara gue tuh udah mulai oke deh ini game anjing ini selesai. Karena pemain nomor 25 biawak Chelsea itu, biawak Ekuador, kartu merah dengan bodoh. Goblok, bin tolol. Anjing. Masa back 0 sih? 2. Senesi 0. Mungkin 0. Satunya Gehi. Itu cuma 1 poin, babi. Ya ini, maka itu dari saya membawakan kepada para atasan-atasan yang sekarang sudah tersisa sedikit ya, karena sudah dimakan. Enak ya ini ya? Enak Worth it juga, ya? worth it. Alhamdulillah, akhirnya worth it beli roti bakar. Setelah terakhir beli roti bakar,
udah Layu. sih. Bentuknya kayak kurang sehat gitu. Kayak gak semangat. Kayak nggak semangat. Ya ini akhirnya saya bawakan roti bakar. Tapi gimana Premier League kemarin yang seru? Siapa yang Udah seru? pasti headline-nya Chelsea Arsenal lah ya. Sudah pasti Derby London. Selain itu ada nggak? Ada Lu apa bagi lu match yang seru? Manchester United. Atau Lawan kita sebut set piece FC terbaru. lawan siapa kemarin CM Cok? Lawan ini Crystal Palace. Crystal Palace. Iya. Kenapa lu sebut dia set piece FC terbaru Dua Munib? golnya set piece. Oh iya? Mm-mm. Oh, baru tahu Comeback gue. dari set piece dia. Enggak nonton gua. Nggak ada yang ngambil Bruno ya? Oh iya, Bruno 2 assist ya? 2 assist. 2 assist, betul. Dan dia bonus poin 3. Anjir. Iya boy. Oh iya lawannya Palace Lawan bener-bener. Palace. Team of the week dia. Bruno. Mm-mm. Betul. Terus Sunderland Bournemouth juga termasuk seru sih ya. Kalah 2-0 duluan loh Sunderland. Oh iya. Comeback ya. Comeback. Dan masih mempertahankan apa clean sheet apa sih itu? Win Win Apa? di home. win at home. Masih Enggak mempertahankan. dong, unbeaten. Unbeaten ya. Clean sheet ya. Unbeaten itu Bournemouth ngegol duluan dari Adli sama Adams. Adli menit 7, Adams menit 15. Terus diperkecil lah sama Enzo Levy kan, menit Penalti. 30. Penalti sebelum babak pertama habis. Kemudian di babak kedua disusul sama Traore dan Brobbey. Jadi 3-2. Kaget juga sih ini, goblok Bournemouth. Bournemouth juga rada-rada turun ini emang. Ya. Iya. Udah berapa match ini loh? Masang pemain Bournemouth udah nggak segacor awal-awal ya. Kayaknya karena ini deh, kebanyakan rotasi gelandang. Gelandangnya ya? Iya. Gelandang yang mana sih yang Kayak- dirotasi? Ya kan biasanya Christie sama ini kan. Christie sama misalnya Christie sama Adam gitu. Ntar dia rotasi lagi jadi Christie sama Scott. Nggak jelas cowok dan kadang partneringnya nggak pernah sama tiap game week. Terus akhirnya mungkin jadi nggak stabil kali ya. Iya. Benar. Apa cedera apa? Ada badai cedera mereka? Nggak ada sih baru Nggak cedera. Siapa yang cedera? Evan Wilson baru balik. Iya, Van Nelson. Semenyo udah bisa main, baru balik juga. Terus siapa lagi? Nggak ada, udah. Oke. Lo berarti ini nih, pilihan lo match serunya selain Derby London itu adalah MU Crystal Palace ya? MU Crystal MU Palace. Crystal Palace. Kalau Hanif apa, Mas Hanif? King, Kayaknya City deh. tapi nonton. Nonton. Oh. Lawan Leeds. Kenapa kau anggap seru? Karena pemainku 3 sih. Jadinya aku Personal. Personal. Cuman anjing sih si Alan. Gak Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain di situ. Yang ngegol itu Foden 2 ya? Itu hampir comeback tuh Leeds tuh. Iya, bener. 3, tapi pas udah 3-2 udah game nyaman habis udah Udah City. dikuasain sama City ya? Heeh. Dan ada ini kan ada sedikit polemik. Bukan polemik sih Oh, pelatihnya Donnarumma. Leeds. Ya, Donnarumma. Iya. Dia sengaja ngelama-lamain cederanya dia. Oh, Biar si Pep bisa Ah, kasih arahan ke pemain. jadi pas dia lagi jatuh, lagi diurus sama tim medis, outfield player-nya ke Pep nih. Pep. Di anoinin apa strategi-strategi gitu Tapi lah. menurutku itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Hanya Nggak karena Iya. City aja makanya di komen. Tapi itu polemik itu kan berawal dari Daniel Farke kan. Dia ngomong, Pelatih Leeds ya itu ya? oh pelatih Leeds malam ini tuh kayak ada unsur kecurangan dari City, yaitu Pep apa namanya manggil pemain-pemainnya ketika si Donnarumma lagi Jatuh. Lagi dirawat lah. dirawat. Tapi itu nggak ada rulesnya tahu, itu Iya. ngakalin peraturan aja. Nggak kecurangan sih ya. Ya mungkin secara game merusak permainan aja, Iya, tapi nggak yang salah. Kayak Arsenal lah dikatain set piece juga kan. Iya. Itu kan banyak Terus yang kan halal. Iya, ya sama kayak itu juga kan, Pak. Hmm. Kayak orang-orang yang ngabisin waktu aja lah, wasting time. Iya. Iya. Emang kan nggak salah, tapi kan kesel ya kalau kita sebagai pendukung tim lawan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kesel-kesel itu kan biasanya yang subjektif ya kayak pelatih Iya, gitu. benar. Sebenarnya kalau objektifnya mah ya sebenarnya oke-oke aja. Kayak aja. Selagi itu nggak ngelanggar aturan. Dan bahkan kayaknya yang kayak gitu tuh udah bukan hal yang pertama kali gitu loh. Iya, Udah sering banyak Sering. pelatih-pelatih yang Sebel melakukan. kali dia kan udah mau dua sama nih, terus Hilang hilang momentum. Ya pinter-pinteran aja sih harusnya. Kau apa Pak selain Chelsea Arsenal? Match seru menurutmu? Aku cuma nonton 2 pertandingan lagi. Liverpool sama Chelsea Arsenal. Liverpool nonton, terus sempat menit 60-an lah
Oh, kau nonton Tottenham tadi? Tottenham. Iya, Sama sama Munich Munich juga. Oh iya, iya ding. Iya. Itu game busuk. Game Tottenhamnya busuk. ya, bagi Tottenham. Kamu Munich dateng nih nonton nih. Kita sajikan Sajikan. Wagyu A5 Wagyu A5. sebagai main course. Oh. Ternyata daging kambing kekurusan itu Iya. alot banget. Isinya otot doang, binatang. Fulham itu Harry Wilson nyetak gol indah tuh. Hmm. Untuk Fulham. Gol indah hasil dari Vicario ngebadut. Hasil dari kebodohan Vicario. Tapi emang Tottenham ini hampir mirip lah sama Bournemouth ya. Tottenham juga kan menjanjikan ya pemain-pemainnya untuk kita pick ya di FPL ya. Lama-kelamaan kok busuk semua. Iya. Mulai dari Kudus, Van de Ven, Poro, Brennan termasuk lah ya. Brennan. Salah satu aset FPL. Udah jarang dimainin juga kan Brennan sekarang. Iya ya, jarang dimainin ya. Oke. Nah itu tadi beberapa match ya, rangkuman beberapa match. Selain itu ada juga Brentford melawan Burnley ini 3-1 dan Igor Thiago ya kalau Brentford kan. Igor Thiago juga cetak gol lagi ya, dia Cetak cetak gol gol lagi. Penalti nggak ini? Bukan. 2 gol dia. Oh 2 gol ini, Ya. lawan Burnley ini. Penalti Anjing, 1 sama Sama biasa. biasa. Menit 86-nya biasa. Ya. Lumayan. Brentford udah mulai naik lagi nih. Dari awal-awal agak struggle sama pelatih baru dan sekarang udah mulai naik lagi. Tadi City Leeds sudah kita sebut, Sunderland Bournemouth udah, dan ini laga lain itu Everton Newcastle. 1-4. 1-4 Everton terbantai. Woltemade ngegol, Malik Thiaw 2 gol, Lewis Melly 1 dan Dewsbury Hall 1. Ngeri ya Malik Thiaw ya. Ngeri anjing sebagai back. Udah Corner mulai- semua nggak itu gol? Nggak tahu gua, kurang tahu Lu nggak lihat lah. Tapi Woltemade juga golnya ngeri pak, di chip kan sama dia. Udah chip. Iya si Pickford. Anjing banget sih itu kayak, lu pendek. Soalnya posisi Pickfordnya bukan yang turun, lagi gini aja kan ya, lagi posisi siap, Tapi maju aja ya. dia. maju aja, keren. Gol-gol Woltemade bagus-bagus ya. Ya. Ajaib-ajaib. Bahkan penaltinya pun keren kan dia. Iya. yang Kenceng ujung. banget itu ya. Hanya striker PD yang ngelakuin itu. Betul. Untuk ukuran pemain masih muda sih dan di liga baru ya Liga cukup oke sih ya dia ya. Tapi emang belakangan kan pas dia kan dari Wolfsburg ya? Atau Bukan. Stuttgart? Stuttgart. Dari Stuttgart ya? Iya, Stuttgart. Nah ini kan aku nggak tahu nih pemain dari mana sebelumnya. Stuttgart kalau Tapi nggak salah. udah main Iya, di Stuttgart, timnas gitu loh. Ya, Udah sering dipanggil timnas dan jadi starter dan emang menandakan bahwa ini emang striker oke gitu loh. Iya. betul. Dan dia tuh pas Stuttgart pertama kali lolos Champions League, dia tuh salah satu pemain yang nggak dibawa ke Champions League. Iya, benar. Kayak kalau di Liverpool kayak Kesa yang kemarin sebelum Leoni cedera, dia tuh nggak dimasukin squad pak. Oh. Karirnya makanya lumayan oke lah, Cepet kok dia itu. cepet. Dan untungnya si siapa pelatih Jerman tuh? Hansi Flick. Hansi Bukan. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann tuh emang doyan pemain muda. Iya. Jadi dia dapat kesempatan dan makin bikin dia pede. Nah, kemudian ada match tadi udah Tottenham, Fulham kalah, Tottenham 2-1 di kandang. Palace juga kalah, Olvi Glasner 3-4-3 versus 3-4-3 ini ya. MU membuktikan Comeback. siapa king sebenarnya. King 3-4-3 sebenarnya. 3-4-3 sebenarnya 2-1. Kemudian Aston Villa melawan WFFCI. Hampir imbang Hampir loh. imbang, Seran Larsen ngegol. Larsen ngegol. Cuman dihalangin. Dianulir. Dianulir. Kalah 1-0 golnya Kamara, golnya bagus tuh. Kemudian ada Nottingham Forest melawan Brighton. Brighton 2-0, Brighton juga lumayan nyaman nih Naik di dia. peringkat 5 ya, kalau nggak salah ya. Dan apakah Welbeck ngegol lagi? Oh tidak. De Kuyper sama Zimas. Kemudian West Ham United dan Liverpool ya, akhirnya Liverpool menang, menandakan ini dipakai. Ketika Liverpool menang, kita akan pakai ini. Sama itu Nip, tolong Nip, ambil Nip, itunya Mas Hanif. Tunjukin ininya Nip. Nah, apapun kalau Liverpool menang, Harus wah, ada. harus ada Liverpool ya. Dan ditutup dengan Chelsea Arsenal 1-1. Aku sebelum kita masuk ke pembicaraan ini, aku duluan. Ini game sebenarnya secara taktikal, secara menyerang dan lain-lain gak seru. Cuman berantem-berantemnya doang yang seru. Ini kalau dari gua. Bisa kita lihat statistiknya ya, Chelsea kan dapat 1 kartu merah. Dan kartu kuningnya tuh banjir lah dikasih sama Anthony Taylor. Banget. Banyak banget kartu kuning dan kartu kuning antar keduanya ya. Mana sih? Ada nggak ya? di sini? Arsenal itu 7 kartu kuning. 7 ini, kartu kuning. 6 di Chelsea Arsenal. 1, 6 di Arsenal. Satu kartu merah buat Chelsea. 1 kartu merah buat itu tadi ya gue bilang ya biawak.
Ekuador. Iya, Tapi aku Ekuador. kemarin kan sempat ngomong kan ke Torik kan, itu Arsenal posisinya udah 3 kartu kuning, terus Chelsea 1 kartu kuning tuh. Ya. Ini bentar lagi kayaknya ada yang kartu merah, Rik. Betul. Kalau feelingku, kalau nggak pemain Chelsea, aku feelingnya malah Cucurella. Karena dia, 3 kali berturut-turut Pak, Dari menit Saka. awal dia. Iya. Dari menit Iya. awal. Kayak emang mau cederain Saka. Kayak mau cederain Saka, aneh banget tuh. Nah, sampai si komentatornya tuh ngomong, apa yang ada di pikirannya gitu loh, itu sangat-sangat beresiko. Tapi akhirnya si Caicedo yang kartu Iya. merah. Itu emang ngeri juga kayak Shadow itu. Gak lama dari itu Iya, kan. nggak lama dari situ. Main hantem. Pura-pura sakit tapi dia kasih Iya. biar nggak kelihatan. Iya. Itu dia kesel banget dia. Anjing kau yang nyekel ya dia. Dia yang sakit. Ya zaman sekarang ini udah ada VAR gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin nggak kelihatan sama wasit. Mau Tapi nipu ya dia. zaman sekarang udah kelihatan lah sama teknologi yang ada. Oh, Tapi bener kata Torik, as a tactical, ini game sebenarnya didominasi sama Chelsea menurutku. Chelsea. Iya benar. Sampai dia kartu kuning, sampai kartu merah. Dan aku juga sebagai pelatih ya, Enzo Maresca, kesel sih aku sama pemain. Ya kau pastilah. Arsenal tuh ngedon banget karena H-1 kita kehilangan 1 pemain lagi kan. Ya, Saliba. 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 Walaupun Odegaard dan Gyökeres Gyökeres sudah udah balik comeback. lagi, tapi belum bisa main full. Jesus juga ya udah ada ya. Udah ada di juga, bench. Gabriel Jesus. Gabjes juga ada di bench. Itu tuh match yang banyak orang tanda kutip tuh mikir bakal menang Chelsea. Ya. Pada ngumpulin Chelsea semua di situ. Dan dari awal pun mereka udah nunjukin ngepres terus mainnya, terus Arsenal nggak bisa nge-build up. Ya. Ini baru pertama kali 2 back ini main bareng, Iya. Mosquera dan juga Hincapié. Hincapié. Ya tapi dengan kartu merah itu lagi-lagi Chelsea berkali-kali kartu merah kan. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau cara mainnya kayak gitu ya wajar sih. Wajar banget dia kartu merah berkali-kali. Dan sampai itu ya Arsenal nggak dapat nafas sedikit lah. Ya walaupun nggak lama dari itu kan kebobolan. Chelsea ngegol duluan. Set piece ya itu ya? Set piece. Yang jauh ya? Yang jauh. Kemudian nggak lama itu Merino. enggak. Ya Merino gol tapi kan di babak kedua. Lah ini juga Lah babak si Chelsea kan babak kedua, Pak. Oh iya, sorry. 5-1. Oh, Trevor. iya bener. 58 ya? Enggak 48 Caloba. 48 ya. 48. 51 sih 59 Merino. 59. Caicedo-nya keluar 38. Ya. Ya Tapi ini beda ya mainnya ya, Pak ya. Gak ada Gabriel sama Saliba, kerasa Iya. banget ya. ngerasa banget. Dan kemudian gimana ya? Anehnya tuh ya mungkin ini keunggulan taktiknya si Chelsea aja sih. Dari segi mereka punya boost semangat buat menang. Dan ini kan game yang aku nggak tahu di derby London beberapa tahun belakangan ini kan Chelsea lagi nge-build up. Iya. Tapi momennya itu sekarang gitu loh. Mulai kelihatan hasilnya dari Chelsea. Dan Arsenal juga lagi oke dan sama-sama habis ngalahin tim gede juga lah. Barcelona benar. dan juga Bayern Munich. Iya. Ya, aku udah feeling sih sebenarnya Arsenal, aduh kayaknya bakal kalah deh menurutku. Ya untungnya si Caicedo kartu merah. Iya. Aku nggak expect banyak Arsenal bisa buat apa-apa sih. Sebenarnya ya dari awal. Kalian berdua ada yang nonton nggak Chelsea Arsenal? Gue nonton abis menit 67-an. Berarti udah satu sama. Udah sama maksudnya. Itu lu ngelihat siapa yang lagi nyerang, Pak? Maksudnya pas lu ngelihat di menit 60-an itu? Game itu even sih sebenarnya, malah jadi imbang ya sebenarnya. Karena Arsenal juga jadi nggak bisa agresif Iya. karena si Rice-nya terlalu dalam kayaknya tuh gue lihat. Rice terlalu dalam. Terus juga si Chelsea tuh ini sih yang dari musim kemarin ya mencolok tuh itu sih man to man markingnya yang agresif banget. Ya sebenarnya nggak bingungin sih kalau lihat Cucurella itu bakal ngasilin Caicedo kartu merah. Kan itu sebenarnya Cucurella nggak bisa ngejar, Caicedo backup Iya, benar. kartu merah. Iya. Karena gua ngeliat tontonan ulang kan, anjing ini mah gara-gara Cucunya. Cucurella Maju ya dia? Iya, terus gua nonton podcastnya
Gary Lineker. Terus si Gary ngomong kalau si Chelsea man to man marking lawannya Saka yang punya skill individu yang bagus gitu. Ya itu efeknya ketika man to man-nya gagal harus ada orang yang bisa foul, personal foul, dan personal foul-nya jadi kacau kan akhirnya. Kartu merah. Dan ketika man to man Cucurella sama Saka itu tuh nggak pernah berhasil sebenarnya. Kalah ya Cucurella kalah terus. si Kalau nggak Cucurella. dilanggar ya. Kalau nggak dilanggar. Sebenarnya kan Saka bisa lewat karena Cucurella udah kartu kuning tuh. Iya, jadi mainnya dia lebih mainnya hati-hati. malah ke tengah, di sini diganti kan. Iya. Soalnya kalau kayaknya kalau nggak ada itu udah kartu merah duluan itu Cucurella. Aku daripada bilang ke Caicedo. Torik, ini sekali lagi Rick, Cucurella kartu merah, aku bilang. Udah 2 kali setelah dia kartu kuning pertama. Tapi di Arsenal pun berbahaya juga sebenarnya kan. Berbahaya buat Karena tim kartu pemain. kuning aja udah 6 kan Arsenal kan, Iya. lebih banyak kan. Si Hincapi udah nyodok mukanya Caloba. Sampai berbekas, sampai luka. Sampai ini kalau kata Bang Jali ini ditampol propam. Mentol. Kau nonton, Mas? Nonton. Gimana menurutmu, Mas? Seru sih menurutku. Chelsea itu masih membawa pendekatan yang sama waktu melawan Barcelona. Oh ya. Jadi dia masih nge-press ke depan kan biar nggak bisa build up, dan menurutku itu sukses. Ditambah lagi aku salut sama Maresca itu ketika si Caicedo di kartu merah, dia nggak ubah pendekatan dia. Jadi STVO diganti, cuman tetap yang menggantikan itu si Garnacho. Om dulu. Nah, biar lancar suaramu. Ayo. Dan juga Pedro yang diganti bukan Ya. pemain bertahan tapi penggantinya Delap. Oh iya Nah, aku benar-benar. salutnya dari situ sama si Enzo Maresca itu. Apa mungkin ya ini ya? Ini gambaran gua aja ya. Kayaknya dia udah mulai terbiasa dia harus main 10 Iya. pemain. Itu juga 10 lagi, 10 lagi. Tuh lagi. Jadi kayaknya trainingnya pun udah tahu gitu loh. Iya. Udah biasa sama situasi itu. Tapi sama ini sih, kalau gua boleh nambahin Sikat. si siapa? Rhys James. Chris Rhys James. James bagus Keren, banget, keren. gila. Padahal dia main di DM ya, Pak ya? Heeh. Dan Dia gua sebagai merasa Arnold gak ada tempat nih di Inggris. Udah Di fix. Inggris. Heeh. Emang sebenarnya mah kalau dulu walaupun orang bilang, "Oh, Trent ini harusnya start," gitu fans Liverpool ya. Gue tuh sebenarnya tetap kalau gua Rhys James anjing. Kalau Rhys James sehat. Tahu Rhys lah James. Iya, ya. kalau Rhys James sehat. Kalau Rhys James sehat, sebenarnya bagus kan. Udah punya Rhys James itu posisi. Gua nggak pernah mengungguli Arnold dibanding James dari dulu. kalah sih ya, dia jauh. Karena ya. kalah. Karena secara atribut ya James tuh emang bek kanan anjing. Iya. Mau lu apa-apain juga dia bek kanan. Kalau Arnold nih kita ngeliat dia bek kanan mediocre tapi dia punya spesial yang bagus gitu loh, kayak passing, terus dikte temponya bagus banget. Iya. Sedangkan James lebih komplit gitu Lebih kan. komplit. James bisa, tapi emang gak spesial Arnold. Tapi bisa. Iya. Dan nggak jauh kualitasnya, bukan Iya. yang jomplang gitu loh. Benar. Deket banget kualitasnya. Setuju, 11-12 lah kalau kita ngomong. Setuju gua. Ya dan emang ini musim ini ya setelah Rhys James juga kan habis cedera kan musim lalu kan, lumayan lama kan. Ini kayaknya emang semoga dia sehat terus biar ini jadi apa lonjakan karir dia juga lah gitu. Soalnya sayang banget ya, dia ini kan berbakat banget ya, cuman karena cedera jadinya sering terhambat gitu. Pas banget nih ketemu Maresca. Maresca hati-hati banget kan pakai dia. Ya. Kadang cuma 50 menit, kadang 60 menit. Hati-hati banget ya. Dan dia assist juga nih Assist. dari corner dia ini. Ya. Si- Oh iya sama di gol Arsenal ini Saka 1 tahun ya. Assist pertamanya setelah setahun yang lalu. Iya. Ternyata lama ya dia nggak assist ya. Apa karena cedera panjang juga ya Pak ya? Cedera panjang tahun lalu kan. Iya. Musim lalu cedera panjang. Kaget tuh lumayan aku. Lah nggak ngapa-ngapain orang ini ternyata setahun. Maksudnya nggak ngasih nggak apa. Tapi ngegol. Iya, ngegolnya ada. Asisnya itu Pak. Cuma kelihatan memang aku nggak bisa ngungkirin bahwa setelah cedera panjang 2 kali berturut-turut itu jadi ada impact-nya buat si Saka sih. Hati-hati mainnya. Iya, dan memang aku nggak tahu ya itu mungkin job desk dari pemain sebenarnya dia tuh pasti ada aja tuh tiap match yang nge-fall dia aneh-aneh gitu loh. Iya. Jadi aku kayak takut sendiri gitu loh. Memang itu kayaknya ini Pak. Bukan template sih, maksudnya arahan Baru. back sayap manapun ngehadepin sayap bagus. Iya. Mau Salah kan berapa kali juga udah tahu kan Iya, back template cara ngantiin Salah pas dia masih prime ya musim lalu. Itu tinggal mainin tangannya aja. Di musim ini sih nggak usah gitu juga udah hilang sendiri. Sebenarnya ini sih, kalau Saka sama Salah itu maksudnya ini ya winger-winger yang bagus gitu.
selalu punya lawan back yang entah foulnya aneh, pelanggarannya aneh gitu. Betul. Karena ini sih instruksinya tuh ini Pik, pasti. Saka sama Salah tuh mirip. Ya. Mereka nggak punya kaki dominan dua-dua gitu, maksudnya dua-duanya dominan gitu. Ya. Saka tuh kanannya so-so. Iya. Salah kanannya muntah. Ya kan? Kanannya muntah. Maksudnya better kanannya Saka dibanding kirinya Salah. Kirinya Salah, kanannya Salah. Salahnya salah. Jadi instruksinya itu pasti ngedorong mereka ke arah luar. Maksudnya dari kan mereka selalu nyerang dari kanan tuh. Nah, itu didorong keluar terus. Karena harus dorong keluar dan mereka harus ketat karena dribble mereka berdua itu bagus. Musim kemarin kalau salah ya. Nah, ada itu knock ya. harus deket badannya dan harus terus ngebuang. Jadi biasanya tuh foulnya tuh ngawur. Ya. Karena mereka terlalu nempel jadi suka ngebanting Iya. lah, narik lah, inilah. Itu sih efek dari karena ada dulu gue pernah lihat video di YouTube trendingnya siapa gitu, kayak dokumenter gitulah. Terus ngomong, lu tau dia tuh ngomong pakai bahasa Spanyol, gue nggak tahu klub mana ya. Dia tuh ngomong kalau lu mau ngepres main kaki kiri itu ambil terus sisi kaki dia, kaki dia buat dribble tuh lu ambil. Jadi dia bakal mindahin bola tuh pakai kaki lemah dia dan orang itu cenderung dribble pakai kaki kuat. Iya. Misalnya lu nendang pakai kaki kanan, pasti lu dribble pakai kaki Kaki kanan. kanan. Nggak mungkin pakai kaki kiri. Lebih sering dipakai kan kanan kan. Heeh. Iya. Dan ngomong-ngomong soal Salah, akhirnya Liverpool menang dan di laga melawan West Ham Salah tidak dimainkan sama sekali. Mainin kalau secara kertas Szoboszlai yang di kanan, tapi Ya. kita bisa lihat Wirtz yang lebih sering ke kanan, walaupun Wirtz muter ya, all round ya. Dan itu permainan jujur sebagai fans Liverpool kok lebih cair. Nah, gitu ya. Walaupun emang nggak pos seperti biasanya. Iya. Tapi Tapi ini kita gol. sih gue banyak banget komen buat Liverpool ya. Boleh, boleh. Menang lawan West Ham nih bukan main bagus. Iya, benar. Belum standarnya. Belum standar ya. Plus itu poin pertama, poin kedua sebenarnya ini itu masih belum solutif karena Liverpool tuh masih bingung ngadepin momen transisi. Alhamdulillahnya West Ham dikasih 4 jam juga main di lawan Liverpool kemarin, nggak nyetak gol nggak? Iya gitu-gitu aja. Parah. Bahkan peluang terbaiknya itu karena Kerkes lagi dirawat. Bowen, shootnya Bowen. Mereka nggak punya peluang. Iya. Ini bentar ya, gua kasih tahu XG-nya. West Ham tuh 0,29. Iya, gue yakin tuh 0,29 itu dari Bowen doang. Nggak punya XG lain. Nah, lanjut deh. Karena mereka nggak ngancem. Plus yang ketiga itu tuh ini sih. Liverpool tuh karena kenapa lebih kelihatan lebih cair, nggak ada Salah. Karena ya slot ini apa namanya menambal jeleknya Liverpool. Yaitu adalah midfielder yang selalu kurang kalau udah mau final third tuh kurang ada di situ gitu loh. Kita mau ngomong Maka jujur season ini lagi kurang banget. Iya. Karena dia miss out pre-season, dia juga sempet nggak di Liverpool lama. Iya. Terus yang kedua tuh diskoneksi pemain-pemain baru. Betul. Kayak kalau mainin Isak tuh suka disconnect. Kalau mainin siapa? Ugo gitu. Nanti siapa misalnya Gakpo apa salahnya disconnect gitu. Kerkes tuh sebenarnya paling balance kemarin ya, tapi yang bisa kita point out tuh selain tadi ya, karena momen Liverpool tuh kurang midfielder. Jadi pakai extra midfielder buat di sayap. Kenapa ada Wirtz kan di kanan tuh yang kalau di kertas Zobo. Iya. Ya sebenarnya mah itu tuker-tukeran aja, orang posisinya sama kok. Iya, betul. Ya sebenarnya mereka mainin 2 attacking midfield jatuhnya biar bisa nyerang kotak 14 yang paling Arne Slot ini ya, horny yang lihat kotak itu ya. Nah, kotak itu jadi Yang mana diserang kotak terus. 14 ini? Yang ini ya? lingkaran kotak kecil penalti. depan kotak penalti ya. Iya, iya. Itu kan paling banyak Salah di lingkaran. abuse ya, passing ke arah situ. Iya. Ketika passing itu nggak ditemuin, Arne Slot tuh nggak punya backup plan. Makanya kemarin dicoba, oke, kalau kita nggak nemuin dipakai 1 pemain, kita pakai 2 pemain buat ngasih kotak 14 nih Iya, ruang betul. gitu. Dan gak harus orang nyentuh itu sih sebenarnya di kotak 14 tuh. Orang datang di kotak 14 tuh juga udah sign buat main di kotak 14. Terus yang buat Liverpool lebih bagus dibanding kemarin-kemarin, Liverpool ketemu balance-nya. Ketika lo mainin back kanan lebih defensif Iya. dan back kiri yang sangat ofensif, Setuju. itu lebih balance. Sebenarnya blunder sih beli Frimpong kemarin.
Karena gue tetap ya di episode game week sebelumnya gue ngomong Iya, ngapain Liverpool beli tuh Frimpong? ngapain beli Frimpong, mending beli bek kanan Feyenoord yang Ya. udah jelas kenal sama Arne Slot gitu loh. Ada bek kulit hitam asal Belanda juga kalau nggak salah, bek kanan. Dia tuh tipenya sama kayak Arnold, jadi extra midfield kalau lagi build up. Jadi DM lu tuh bisa ada yang ninggalin satu posisi, misalnya Maka kan lebih ofensif ya. Dia bisa ninggalin pos itu karena slot DM-nya itu diisi sama bek kanan itu gitu loh. Jadi Gravenberch bisa lebih jadi carry, bisa ngedribble bola gitu. Nah ternyata vice presidennya si Edward sama Richard Hughes idenya buat beli Frimpong. Ya sebenarnya itu nggak nyambung. Ngapain? Lu punya sayap kanan salah kok belinya Frimpong, nggak nyambung anjir. Betul. Karena kalau punya punya sayap kanan yang bagus banget ya. Contoh Saka deh. Kenapa Saka partnernya Timber, Ben White? Iya. Ya udah nggak butuh offensive power lagi buat apa gitu loh. Kecuali sayap kanan lo Harvey Barnes gitu ya, wajar lah. Mungkin sayap kanan lo Kurang kreatif. siapa ya? Ini. Fernandes yang West Ham kemarin. Fernandes. Nah itu kan nggak kita nggak tahu ya kualitasnya bisa one on one apa enggak gitu loh. Ya itu yang jadinya buat Liverpool susah gitu loh. Ya tapi overall kesimpulan terakhir buat lawan West Ham sih intinya good sign gitu loh. Mungkin taktik ini bisa dipertahanin sama ditambah tweak dikitnya gitu loh. Ya. Gue setuju yang di poin Gomez tuh, gue setuju banget. Karena akhirnya ngelihat ini ya nih ya, ngelihat apa? Pemain-pemain yang lu sebutin tadi kayak Graven terus siapa tadi, itu nggak ngelakuin double job. Iya benar. Fokus di satu jobnya emang ya udah lu fokusnya di situ. Jadi dia nggak kebagi fokus gitu. Iya benar. Karena kan ngeliat Graven sekarang banyak banget dia harus ada di transisi, dia harus ada di momen build up, terus dia juga harus carry bola. Itu capek banget. Ya. Belum lagi kalau udah ketinggalan 2-0, dia jadi back tengah. Karena Konate yang ditarik masukin 4 striker. Itu yang buat Gua ini sih, lagi jadi back. buat Liverpool jelek banget. Iya. Dan senang juga sih ya sebagai fans Liverpool akhirnya Isak nyetak gol tuh lumayan lah. Agak ada perasaan lega ya. Gue juga itu nonton kan nggak nonton ya golnya Isak gue itu. Heeh. Karena gue lagi OTW nongkrong Oh kan. iya. OTW Nonton babak pertama ya kita ya. nonton Lagi babak makan pertama, pecel. terus baru bisa keep up lagi tuh menit-menit 70 apa 80 gitu. Itu udah gol Isak. Udah gol Isak. Gol Isak, dar. Anjing boleh sih kata gue. Gue nyari tuh gol Isak di Twitter karena gue gak nonton kan. Anjing, keren golnya kata gue. Karena itu spesialis Isak tuh. Ya. Karena gini loh, lu punya Isak, udahlah di kiri tuh gak usah lama-lama anjing. Passing cepet. Kalau nggak kelamaan keburu Isak gak punya ruang. Iya, betul. Karena kalau Betul, lu setuju ngeliat gua. Isak ya, Isak tuh power dia tuh cuma satu aja, nyari ruang udah. Dia tuh teknik shoot semua segala macam udah bagus, jadi dia nggak perlu banyak bawa bola gitu loh, dan teman-teman itu nggak perlu banyak-banyak dribble lah. Ya. Ngapain lu nyusahin diri lu gitu, dribble ngebongkar sini ngebongkar. Lu kasih striker lu, dia tinggal nyetak gol. Sebenarnya kan pas pertama kali Isak masuk, kenapa semua orang, wah Isak akhirnya gitu. Karena nonton Liverpool bakal jadi lebih gampang gitu loh. Lu tinggal ngumpan ke Isak, ngegol. Sama kayak punya Haaland. Ya. Kasih bola ke Haaland, Manfaatinya kayak gitu kan cepet harusnya. gitu loh. Kenapa coba Pep ngerubah sayap yang dulu Mahrez di kanan, kiri punya Sterling dulu. punya Sterling gitu. Yang kakinya tuh kalau di kiri kaki kanan, di kanan kaki kiri. Terus Pep ngerubah punya Savinho, punya Doku, dan mainnya tuh jadi ngerucup gitu loh. Ya. Biar bola tuh lebih cepet di crossing. Kalau lu punya pemain kaki kiri di sayap kanan, kan lu harus cut in dulu baru Ya. crossing. Nah itu tuh lu nyain 2-3 detik lah. Yang sangat berharga itu ya untuk sebuah serangan ya. Betul. Itu sangat-sangat krusial gitu. Sangat krusial, dan ya semoga taktiknya gini-gini terus lah. Ini akan langsung dibuktikan ini malam ini kan kita syuting, besok udah main lagi kan Premier League ya, ada match lagi. Liverpool tuh main di hari Kamis lawan Sunderland. Coba kita lihat ini mainnya di kandang lagi. Dan ini Sunderland tim yang susah. Susah. Arsenal aja seri ya? Seri. Arsenal seri. Nah sama ini gue pengen nanya deh ke kita berempat ya. Ini kan ada match ya cuy. Nanti kan Sabtu ada match lagi. Berarti ini penghitungan budak apa kita Akumulasi. akumulasi atau bagaimana nih? Apa 2 budak saat kita syuting? 2 budak sih kalau gua. Kalau lu 2 budak. Heeh.
Kalau akumulasi sayang aja. Baiklah, kita musyawarah ya. Ente 2 budak ya berarti ya? Bagaimana Mas Hanif? Boleh budak. Bagaimana Mas Taufik? Aku sih akumulasi sih. Akumulasi. Jadi total poin itu ditambahin. Gitu. Tapi kalau gue malah lebih enak Kalau karena ente gimana cuy? Enggak ditanya. Saya kan host saya, dia udah kalah ini berarti. kalau Lah kan gue ente masih ada. iya poinnya dari ente. Dia mau akumulasi apa? Budak 2 ini? budak kalau gua. 2 budak. Soalnya biar ada yang satu makanan, satu minuman. Iya benar. Gue mikirnya Itu mah simpel kalau gua kalau mikirnya. tapi ya emang amit-amit kalau yang kalah 2 kali ya. Iya. Misalnya gua gitu. Anjing, iya Jadi emang juga sial ya. aja. Oh, iya juga ya. Iya Oh juga iya ya. anjing. Oh iya juga. Ya tapi berjuang lah masing-masing. Iya. Jadi kan lebih panas menurut gua. Dan mungkin bisa untuk next episode-nya karena ini mungkin udah 1 minggu 2 ya jadi 2 kan. Maksudnya? Jadi 2 kali satu episode tuh ya untuk 2 kali match week. Iya, Iya ya kan? itu kan makanya aku tanya sekarang, Iya. kita mau mutusin sebagai budak liga harga diri ini bagaimana? 2 atau Kau tetap akumulasi. akumulasi sih. Apa ini mau? Pertimbangan mau akumulasi? Ya biar di satu itu ya tetap 1 king dan 1 budaknya aja. Oh. Ya kalau misalkan 2 Oh iya juga ya, tapi nanti kalau 2 king juga. Kingnya 2. Ya nggak apa-apa. King kan cuma hanya menjadi king. Ya budak ini sebenarnya yang malesin. kalau Dia misalkan bawa dia makan. jadi budak dan king, Budak dan king, ya dia tetap bawa makanan. Bro. Cuman dia tetap ngasih rekomendasi. Kan? Oh iya. Iya. Oke deh, kalau gue setuju ya ini. Berarti ini sorry Pika, ini kan kita udah musyawarah dan kalah suara Pika. Siapin aja kalau bau ya. Kayaknya magnet kami berdua nih Mas Hanif magnet kami. Karena itu kurang sebagai fans Liverpool, jadi poin-poinnya tuh diserap semua Mas Taufik. Dan malam ini ada yang main ya, kita bacain dulu ya. Match Betul. week 14 dimulai Bournemouth melawan Everton, kandang Bournemouth. Siap biar kalau siap-siap juga Mas buat rekomendasi. Oke. Tapi nggak perlu ya kau ya, karena kan nanti bacain hasilnya di. Oh nggak apa-apa deh ya. Dikit aja. Iya oke. nggak apa-apa. Fulham melawan City, kandang Fulham. Newcastle melawan Tottenham. Sepertinya ini akan menjadi kekalahan Tottenham lagi ya feeling gue. Arsenal melawan Brentford di kandang Arsenal. Brentford lagi bagus tadi, lagi wangi, tapi ini di Emirates mainnya. Brighton melawan Aston Villa. Ini juga 2 tim yang formnya lagi oke. Oke. Burnley, Crystal Palace, dan Crystal Palace harusnya harus menang sih dia karena formnya juga hampir mirip sama Bournemouth. Tidak bagus banget, tapi nggak seburuk Bournemouth lah Palace. Wolves melawan Nottingham Forest. Nah ini Dia saatnya saatnya Strand Larsen menggol jadi Bersinar. bersinar harus. Kemudian Leeds United melawan Chelsea di kandang Leeds dan Liverpool melawan Sunderland di Anfield. Kemudian di Friday-nya hari Jumat itu MU melawan West Ham United. Sama sedikit gue bacain juga nih di match week 15 itu langsung lanjut aja kita match week 15. Aston Villa lawan Arsenal, Bournemouth melawan Chelsea, Everton Nottingham, City Sunderland, Newcastle Burnley, Tottenham Brentford, terus Leeds Liverpool, Brighton West Ham, Fulham Palace, dan Wolves MU. Anjing fans MU sebel juga sih 3 match begadang terus ya. Iya. Oke, itu dia. Setengah 3 semua. Sebelum Mas Hanif merekomendasikan pemain-pemain, kita harus melihat dulu dari rekomendasi topik Elking minggu lalu. Apakah berbuah manis atau tidak ya? Kita cek. Cek, boleh tolong teman-teman yang mengecekin? Udah nggak ada yang bagus. Ada Cuma satu kan strikernya. Thiago, Iya, Igor Igor Thiago. Thiago. Donnarumma 1 ya paling ya? 5. 5. Oh, Save lumayan. Dia save lumayan. penalti ya? Oh, lumayan lah Donnarumma, bisa dikatakan oke lah. Ballard sepertinya enggak sih Ballard ya. Ballard. Iya, Ballard kayaknya enggak sih. Gimana sih cara ngecek? Cara nyarinya gimana, Mas? Langsung aja dicari. Oh, dia mah ada fitur itu, cuy. Di aplikasi dia. Siapa sih Balat tuh? Sunderland. Main lah dia. Sunderland. Sunderland menang 3-2, tapi kan kebobolan 2 tuh. Dia defensive contribution berarti kebobolan 2-1 tambah 3 dia 3. Tidak bisa dikatakan sih. 3. Savona juga udah fix enggak karena Nottingham kalah.
Harvey Barnes nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Salah bahkan tidak main. Salah gitu aku Ro- nggak beli cok salah. Rodgers kapten dia. Kapten saya hanya 3 poin. Iya lumayan daripada Padahal Haaland. sempat halusinasi sebenarnya. Jadi sebelum Kasih tahu deh, kasih tahu deh. Kalau si Mas Hanif kan nggak tahu deh. Sebelum pertandingan masih Topik ngomong kayaknya kalau Rodgers ini tiba-tiba 3 gol sama 2 assist oke banget nih. Berapa ya poinnya? Wih, hitung-hitungan mereka mah sumpah. Kami berdua hitung-hitungan. Aku kalau ngegol 4 kali 3 12. Tambah dia assist 2, assist itu 3 Pik. 3 kali 2 6 tambah tadi itu 12 15. Dia main 90 menit, Pik. Gila. Belum bonusnya. Wih, Belum dihitung sama mereka. Bonus 3, Pik. Kata gini, pokoknya udah. Poin tuh meledak banget lah. Dikali 2, Pik, kok kapten. Nggak ada. 6 poinnya. Kapten. 3. Busuk ya Roger ya. Emil Smith Rowe juga tidak ngapa-ngapain ya. Ngegol dia. Oh, ngegol. Will Smith Rowe gol pertama nggak sih? Ngegol. Asik. Smith Rowe tuh klubnya mana? Fulham. Ini juga orang ini kelamaan di Solo. Mana Sob. ada? Nggak ngegol dia. Oh, anjing. Bukan Smith Rowe gitu, Pik. Si ini. Tete Tete, sama Wilson. Wilson. Oh, Asis nipu juga enggak kan dia? Enggak. Gagal. Planet. Igor Thiago 2 gol. Igor Thiago 2 Dan gol. Raul Jimenez juga gagal. Bisa dikatakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh, 8. sebenarnya timnya pada menang semua. Oh iya. Iya, nggak ada yang Enggak, kalah. kalah dong Nottingham. Oh iya, Nottingham. Nottingham kalah. Yang gacor cuma Igor Thiago sama Donnarumma. Maka itu kita kasih ke King yang mengaku sebagai raja sebenarnya. asli. Raja asli untuk Kita tentukan. ngasih di- rekomendasi kepada teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang nonton rekomendasinya berarti bisa dipakai untuk match Sabtu ya. Yang Sabtu. Iya, soalnya kan Bisa. episode tayang udah main kan. Kasih Iya. aja Mas. Kasih Ini aja. rekomendasi investasi. Iya, rekomendasi investasi aja. Kalau aku sih bakalan invest ke pemain Crystal Palace lagi. Oke. Untuk back aku akan rekomendasiin Munoz Kiper nggak deh? nanti. Oke. Kiper nggak usah nih. Lah, Susah ya kiper Pak. ya nggak apa-apa. Kiper David Raya weh. Oke. Cari aman. Untuk back tadi Daniel Munoz. Bener nggak sih Daniel Munoz? Iya, bener. Daniel Munoz sama Virgil van Dijk. Oh, Ingat jadwal Liverpool hijau-hijau terus jadi kayaknya adalah gol 1. Tadi Kemudian di dah- tengah aku akan kembali kepada Desbury Hall Everton. Gasbury Hall. Dan untuk lini striker aku akan mengikuti rekomendasi King minggu lalu King palsu. dan emang sekarang juga transfer in terbanyak Igor si Thiago. Igor Thiago. Topik, Ngeri, topik ini kasihan juga udah 4 kali berturut-turut jadi king. diakui. Statusnya jadi king palsu. Dia harus satu-satunya dalam sejarah. Cuman gara-gara dia pulang. Bukannya Mas Hanif terlalu strong, yo. Iya. Padahal kita juga nggak ada yang back to back ya. Iya, nggak ada. Ada. Dia doang ngopi berturut-turut. By the way ini cuma satu-satu berarti. Yang gelandang sama striker ya? Iya satu aja. Oke. Backnya 2. Iya, backnya 2. Dan Sama Munoz. Munoz. Kita bisa lihat di syuting kita di hari Selasa ya. Karena ada match di tengah pekan. Kayaknya bakal sering ada match tengah pekan ya kayaknya. Ya, udah mau Desember boxing Iya, tuh. boxing Biasanya mulai. mepet-mepet. Iya. Oh iya, sama kita udah lama nggak update Liga de Kamars ya, guys. Kita bacain Liga de Kamars ya. Apakah nama-nama adiknya Kim Jong Un? Adene Kim Jong Un peringkat 1. Oh, langsung baru disebut. Gokil, comeback. Si Langsung. Iksan turun berarti nih, ya. Iksan turun Iksan peringkat. Ih, dipantatin gua tuh. Oh iya. Mm-mm. Oh, jauh dia berarti, cuy. Gua belum lihat sih. Yang atas, Pak. Ayo. Oh iya ini. Betul anjing, adiknya Kim Jong Un dan Torik keluar dari top 10 ya, digeser oleh Alam Gunners. gila ngeri sih alam gudar. Dan perwakilan kita ya ada di top 3 ya. Hanif Hidayat ya. Hanif Hidayat di peringkat 2, perwakilan dari Liga Harga Diri. Kemudian Trisna Ardianto, Red Hot Chili Peppers. Ya ini nama-nama. Oh, ini sebenarnya ada satu nih, cuy. Yang mulai menyeruak ya. Abdul Rahman. Ini belum pernah ya. Oh iya. Abdurrahman Ekitike Etaka. Egi Ketaka. Egi Anjing. Dengan Ketaka. total 52 poin dia menggunakan free hit sama seperti Mas Hanif. Oh, dia gacor di Dango, cuy. Brentford. Dango sama Igor gacor.
Kemudian ada Faris Reza, Mihu Mihu I love you. Mihu, I love you. Timpo Legend 10, Olivier Zen. 49 poin, Moon Rossi 37 poin. Oh, Ihsan Rahmatullah lu semakin turun sih. Poin lu juga kecil banget ini, walaupun lebih kecil gua ya. 23 poin. Dan peringkat 10 ada di Alam Gunners. Itu dia 10 besar dari Liga Harga Diri. Yang tidak ada di 10 besar hanya saya. Karena emang ini game terkutuk, sumpah. Masa main ini lagi. Game terkutuk. Cuma 3 ya. Iya, mending tidur. Asam FC ada di peringkat 14. Nomor keramat tuh. Nomor tamat ya, Henderson. Henry. Gue aja mikirnya Henry. Iya, orang normal. Orang normal tuh 14 Henry. masih Henry. Henderson. Henderson. Sama kayak 7 udah pasti Ronaldo. Nah, 7 Milner. Legend. Ya itu dia, apakah ingin memberikan sepatah dua patah kata? Raja akhirnya setelah kembali juga kan, kami juga senang bisa komplit lagi syuting berempat. Mungkin bisa disambut oleh fans-fans Hanif Lovers yang mana Hanif di kolom komentar mencari-cari Hanif. Buat Hanif lover di luaran sana, aku cuma mau bilang syukuri apa yang ada. Pertimbangkan segala keputusan, tindakan kamu untuk melangkah lebih jauh, karena belum tentu langkahmu ke depan itu akan lebih baik daripada apa yang kamu punya sekarang. Cangkem mas. Panjang banget, Mas. Saya nggak dapet apa-apa mas. Barusan mas. Saya bingung nangkepnya poinnya di mana. Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya. Benar. Ya itulah. Kata-kata dari ini King. Yang bisa ditangkap cuma itu. Ya itulah. Ya itu. Dari sekian panjangnya. Sudah kalau gitu. Intinya main aja boy. Main aja boy. Terima kasih para nama fans kita nih. Ini. Kamar Dribble. Kamar Dribble. Terima kasih buat Kamar Dribble yang udah nonton episode ini. Semoga hasanah persepak bolaan Premier League kalian kembali makin kuat oleh pandit-pandit kami ini. Baiklah kalau begitu saya Torik pamit undur diri dan silakan teman-teman. Bye. Halo. Ngantuk. Saya juga ngantuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.